Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersua kembali dengan channel Pena Guru PAI. Kita hari ini akan belajar tentang kandungan Quran Surah Al-Maidah ayat 2 dan 3 yang merupakan materi mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6 semester 2. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, mari kita mengangkat kedua tangan kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu kita menjadi berkah, bermanfaat, serta sekalian mari kita meneguhkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Quran Surah Al-Maidah merupakan surah urutan yang kelima, terdiri dari 120 ayat, termasuk ke dalam golongan surah Madaniyah, berarti diturunkan di kota Madinah, dan termasuk pada juz 6 dan juz 7. Materi yang dipelajari di kelas 6 ini untuk surah Al-Maidah ayat 2 itu hanya potongan di bagian akhir ayat saja. Mari sebelum kita pelajari nanti, kita baca terlebih dahulu Quran Surah Al-Maidah ayat 2 dan nanti dilanjutkan dengan Quran Surah Al-Maidah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah maha berat siksanya. Hurrimat alaikumul maitata waddamu walahmul khinzir wama uhilla li ghairillahi bih والمنخنقة والموقودة والمتردية والنتيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما دبح على النسب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في محمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Yang artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah, karena itu adalah perbuatan fasik. Maka pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agamamu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik anak-anak, kita akan mulai membahas tentang pesan pokok
Quran surah Al-Maidah ayat 2 dan 3. Dan sekarang kita akan membahas pertama tentang pesan pokok Quran surah Al-Maidah ayat 2. Yang pertama, pesan pokoknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Contoh tolong menolong dalam kebaikan dan takwa itu adalah menolong orang yang kesulitan, menolong orang yang tersesat, menolong orang yang mungkin kehabisan bekal, membantu fakir miskin dan anak yatim yang ada di sekitar kita, kemudian mengajari teman yang kesulitan dalam sebuah mata pelajaran yang mungkin kamu lebih mahir, maka kamu harus tolong menolong dalam kebaikan. Kemudian membantu pembangunan masjid, memakmurkan masjid dengan sering sholat berjamaah di tempatnya, dan mengajak teman beribadah. Poinnya adalah bentuk tolong menolong dalam kebaikan dan takwa itu adalah bagian yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, pesan pokok pada surah Al-Maidah ayat 2 ini adalah Allah melarang kita untuk tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Jadi ketika kita melakukan tolong menolong tapi dalam konteks perbuatan dosa dan permusuhan, Allah melarangnya. Meskipun kita dalam tujuan menolong teman, tapi ketika perbuatan itu adalah perbuatan dosa dan permusuhan, maka kita tidak boleh melakukannya. Apa contohnya? Saling mencontek dalam ujian, kemudian bekerja sama atau bersama-sama membuli teman di sekolah, di rumah, kemudian bekerja sama melakukan pencurian, perampokan, gitu kan. Kemudian melakukan tawuran, gitu kan. Jangan sampai nanti kalian ikut-ikut hal-hal yang seperti itu. Kemudian melakukan fitnah bersama-sama, mengadu domba antar teman. Itu kira-kira adalah contoh tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Pesan yang ketiga yaitu perintah untuk bertakwa kepada Allah. Jadi setelah Allah berpesan untuk melakukan tolong menolong dalam kebaikan, kemudian melarang untuk tolong menolong dalam dosa dan permusuhan, maka selanjutnya Allah memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah. Takwa memiliki arti menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Contoh bagian dari perbuatan takwa kepada Allah adalah mendirikan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, bersedekah, berinfak, berhaji jika mampu, kemudian senang berbagi kepada orang lain, membantu orang lain yang kesusahan, menolong sesama muslim dan mukmin dengan moral, dengan material. Itu adalah contoh-contoh perbuatan takwa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poinnya adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pesan pokok yang terakhir, di akhir ayat Allah memperingatkan bahwa siksa Allah di akhirat sangat pedih. Jadi di ayat ini, pada akhir ayat Al-Maidah ayat 2 ini, ya, Allah menekankan dan memperingatkan kepada kita bahwa siksanya sangat pedih. Ya. Allah Maha melihat dan mengawasi setiap perbuatan kita. Ada malaikat pencatat kebaikan dan keburukan. Ada siksa kubur di alam barzah. Belum lagi nanti siksa neraka yang sangat mengerikan. Bahkan Allah menjelaskan ada 8 tingkatan neraka. Artinya siksa Allah tuh ada, nyata, dan pasti akan terjadi. Nah, kita yang tadi sudah diperintahkan untuk melaksanakan kebaikan, untuk tolong menolong dalam takwa, kebaikan, dan dilarang untuk melakukan tolong menolong dalam
dosa dan permusuhan, kita harus menghindari itu semuanya. Ya, khususnya untuk menghindari tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Karena Allah mengingatkan siksanya sangat pedih. Pesan pokok pada surah Al-Maidah ayat 3. Yang pertama adalah Allah mengharamkan bangkai, darah, daging babi. Jadi pada ayat ini, ayat ketiga ini, lebih banyak konteksnya Allah memberikan peringatan kepada kita tentang makanan-makanan yang diharamkan untuk kita konsumsi. Yang pertama adalah bangkai atau hewan yang sudah mati, ya, tanpa disembelih dengan cara Islam. Kemudian darah, ya, zaman dahulu masyarakat Indonesia, ya, di era 60, ya, 70 bahkan 80 masih banyak yang mengkonsumsi darah-darah hewan. Kemudian daging babi juga haram dikonsumsi, ya. Dan ternyata hasil penelitian, ya, di dalam bangkai, darah, dan daging babi itu banyak memiliki kuman yang membahayakan tubuh manusia. Bagaimana kita lihat, ya, Islam begitu sangat detil, Islam begitu sangat bijaksana, Islam begitu sangat bersih, ya, menjauhkan umatnya dari hal-hal yang bisa membahayakan dirinya. Kemudian berikutnya, hewan yang diharamkan untuk kita konsumsi adalah hewan yang disembelih bukan dengan nama Allah, ya. Kemudian hewan yang tercekik, ya, hewan yang mati terpukul, jatuh, ditanduk, diterkam binatang buas, dan hewan untuk sesembahan berhala. Jadi mungkin, ya, ada hewan yang disembelih tapi tujuannya adalah untuk berhala, untuk patung. Ini sebenarnya sangat relevan ketika di masa masyarakat Quraisy dulu, ya. Jadi dulu ketika di seputaran Ka'bah banyak sekali berhala. Nah, itu masing-masing kabilah ketika mau mendatangi, ya, patung berhalanya itu, dia memotong hewan, kemudian darahnya itu dikucurkan di depan berhalanya itu. Ya, tapi hari ini pun masih banyak, ya, masih banyak orang-orang yang memotong sesembahan, ya, hewan untuk sesembahan tertentu, dan itu hewannya haram untuk dikonsumsi, ya. Jadi hewan yang mati atau dimatikan dengan nama selain Allah, niat bukan karena Allah, maka itu adalah haram. Kemudian di ayat ini pun Allah memberikan satu satu pengecualian. Ketika ada hewan yang tercekik, terpukul, jatuh, kemudian ditanduk, diterkam binatang buas, kemudian hewan itu belum sempat mati, kemudian diambil oleh kita, kemudian kita sembelih dengan cara syariat Islam, nah, kemudian hewan itu baru mati, maka hewan yang seperti itu menjadi halal, ya, asalkan ketika mau disembelih posisinya hewan tersebut belum mati. Kemudian apa pesan berikutnya? Pesan berikutnya adalah larangan mengundi nasib dengan anak panah, karena itu bentuk kefasikan. Lagi-lagi ini adalah tradisi masyarakat Quraisy, ya, sebelum Islam. Jadi masyarakat Quraisy dulu, ya, khususnya yang berada di seputaran Ka'bah, jika mereka mau melakukan sesuatu, menerima lamaran, kemudian mau membangun rumah, mau berdagang dan sebagainya, biasanya mereka akan pergi ke salah satu sudut Ka'bah. Di sana ada dua anak panah yang dimasukkan ke dalam sebuah tempat, kemudian mereka kocok, kemudian ambil salah satu anak panah itu. Kalau anak panah yang mereka ambil itu bertuliskan lakukan, ya, maka mereka biasanya akan melakukan apa yang menjadi tujuan mereka. Mereka akan menerima jika misalnya putrinya dilamar. Tapi ketika anak panah yang mereka itu ambil jawabannya adalah tidak, maka mereka tidak akan melakukan apa yang menjadi niat mereka. Nah, proses mengundi nasib ini,
ya, diharamkan oleh Islam, ya, karena itu adalah bentuk kefasikan. Kemudian pesan pokok yang terakhir dari surah Al-Maidah ayat 3 ini adalah tentang bagaimana Allah telah menyempurnakan agama Islam, ya, dengan segala bentuk ajarannya, kemudian relevansinya sangat sesuai dengan zaman apapun, dan kemudian dia meridhoi, ya, Islam sebagai agama kita yang insya Allah adalah agama yang lurus sampai akhir zaman. Menurut sebagian mufassir, Quran surah Al-Maidah ayat 3 ini merupakan ayat terakhir yang diturunkan Jibril kepada Nabi Muhammad. Ayat pertama, wahyu pertama, kalian semua tahu, surah Al-Alaq ayat 1-5, dan Al-Maidah ayat 3 ini merupakan ayat terakhir. Ya, menurut riwayat diturunkan kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad sedang khutbatul wada, ya, melakukan haji yang terakhir. Jadi kesimpulannya, ya, setelah kita membaca bagian akhir dari pesan pokok surah Al-Maidah ini, siapapun yang mencari agama selain Islam, maka dipastikan agama itu bukan agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah telah menegaskan satu-satunya agama yang diridhoi adalah Islam itu sendiri. Anak-anak sekalian, demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga dapat dipahami, bermanfaat, serta mampu kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan mari kita tutup perjumpaan ini dengan membaca doa penutup majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.